Bab 91. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Treat hit. Efek opsi Gauntlets terbaik diaktifkan, menyebabkan Anda menyerang target 2 kali. Anda telah menangani 77.311 kerusakan pada target. Kuak, ini konyol sekali. Dia mengalami serangan kuat dari beberapa orang, dan akhirnya menangkap peluang untuk melakukan serangan balik yang tepat. Dia tidak mengira pergelangan kakinya akan terperangkap pada saat terakhir. Malakus berpikir itu tidak adil, ketika dia menyambut ajalnya. Dan Anda telah mengalahkan Six Servant Malakus, yang menyebarkan ketakutan ke seluruh dunia. Reputasi di seluruh benua akan naik plus 3000. Order of Yatan akan selamanya memusuhimu. Afinitas dengan Order of Rebecca telah meningkat plus 2800. Mengunjungi kuil Rebecca akan memberimu berkat besar. Afinitas dengan Order of Dominion telah meningkat sebesar plus 1500. Mengunjungi kuil Dominion akan memberimu berkat besar. Afinitas dengan Order of Judar telah meningkat sebesar plus 800. Mengunjungi kuil Judar akan memberimu berkat besar. Kekuatan Order of Yatan sangat lemah, setelah kehilangan seorang High Priest. Sampai seorang High Priest baru terpilih, tidak akan ada perluasan lebih lanjut dari pasukannya. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh 382 gold. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh 8 batu tambahan senjata yang diberkati. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh 10 batu tambahan armor yang diberkati. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh 3 batu sihir berperingkat tinggi. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh jubah Malakus. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh topeng Malakus. Pemimpin parti, Jishuka, telah memperoleh orb Black Magic. 1.531.050 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. Petik 2 tanda seru petik 2. Grid mendapatkan fame luar biasa dan afinitas tinggi dengan masing-masing ordo. Dia tiba-tiba duduk dengan frustrasi. Wajahnya memucat, dan dia mulai berkeringat. Kemudian setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Aku. Grid telah berhasil dalam pertempuran, sehingga perhatian semua orang tertuju padanya. Mereka menelan ludah sambil bertanya-tanya, apa yang akan dikatakan Grid. Lalu, Grid akhirnya berbicara. Barang. Pemimpin parti sudah diatur untuk mendapatkan barang-barang. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan seperti itu? Grid menggigil dan berteriak ke arah Jishuka. Hei, Jishuka, apakah kamu berbohong kepadaku? Kamu mengatakan barang akan terbagi 2. Tapi, apa ini? Apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak pernah berpikir jika Top Ranker akan mencoba menipu player level rendah seperti diriku. Petik 2. Dia memiliki pandangan liar di matanya. Karena Grid melahap semua barang, setelah penyerbuan 2 orang, Grid gelisah jika Jishuka akan bertindak seperti dia. Jishuka yang kagum dengan Grid mampu mengalahkan Malakus meskipun hanya level 95, hanya bisa menghela nafas. Jelek. Sejujurnya, hati Jishuka berdebar saat melihat Grid. Saat dia merasa putus asa pada serangan gagal, Grid memicu pembalikan, tampak seperti karakter dari film. Namun, serangan itu selesai dan sifat asli Grid muncul lagi. Membuat perasaan berdebar itu menghilang. Berdasarkan kesan pertama, kepribadiannya terlalu mengerikan. Aku tidak menyukainya. Grid dianggap sebagai kelas tersembunyi dengan keterampilan blacksmith yang sangat baik dan beberapa kemampuan tempur. Dia jauh lebih besar dari pencipta Arrow Java Special yang mereka cari begitu lama. Membuatnya keinginan untuk membawanya ke guild lebih tinggi. Namun, itu agak sulit, karena sifatnya. Apakah masalah, jika kepribadiannya tidak baik? Yang kami butuhkan adalah kemampuannya. Tidak masalah jika Grid mengecewakan. Bahkan jika kepribadiannya lebih buruk, dia masih ingin mengundangnya ke guild. Jishuka membuat keputusan dan meyakinkan Grid. Tentu saja aku akan menepati janji. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, itu bagus. Kamu berhasil menghabisi Malakus. Anggota guild lain juga bergabung. Kamu benar-benar sesuatu. Bagaimana kekuatan seranganmu begitu tinggi, meskipun levelmu rendah? Ini lebih dari gabungan Toban dan Vaner. Hebat. Petik 2. Jika bukan karena Grid, serangan ini pasti akan gagal. Aku terkesan dengan kinerjamu. Luar biasa. Anggota guild sedekah sibuk memuji Grid. Di antara mereka adalah bintang global, Layla. Dia masih muda dan dia senang, karena Grid tampak seperti karakter utama sebuah film. Dia tampak manis dengan pipinya yang merah. Namun, Grid tidak peduli dengan mereka. Dia takut semua barangnya akan dimakan, jika dia tidak hati-hati. Apa kamu mencoba membuatku rileks, sehingga kamu bisa mengambil barang? Benar, sialan. Apakah kamu pikir, aku akan jatuh cinta pada hal seperti itu? Sangat busuk. Jangan tahan aku. Mari kita distribusikan item terlebih dahulu. Jelek. Pada akhirnya, suasana menjadi tenang. Jishuka membagikan informasi item kepada semua anggota party, setelah mengevaluasi 3 item. Jubah Malakus. Peringkat, unik. Daya tahan, 35/81. Defense, 15. Asterisk Intelligence plus 200. Asterisk Bau Darah.
Jubah ajaib yang disukai Malakus. Awalnya jubah yang terbuat dari kain biru, tapi menjadi berubah warna oleh darah banyak gadis. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Berat, 10. Bloody Smell. Jubah itu selalu mengeluarkan bau darah. Sangat mudah bagi pemakainya untuk menjadi incaran binatang buas dan monster, dan membuat orang lain tersinggung. Konten iklan. Topeng Malakus. Peringkat, unik. Daya tahan, 11/20. Semua resistensi atribut, plus 5%. Asteris mengurangi waktu casting magic sebesar 20%. Topeng hitam yang digunakan oleh Malakus. Tidak ada fitur khusus mengenai penampilannya, tapi Malakus memperlakukannya seperti harta karun. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Berat, 1. Black Magic Orb. Peringkat, unik. Daya tahan, 90/130. Magic Damage, plus 14%. Kekuatan serangan Black Magic, plus 20%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 4. Sebuah orb yang kuat digunakan, sejak sebelum Malakus ditunjuk sebagai pelayan Yatan. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Intelligence lebih dari 500. Berat, 80. Guild Sedekah memusatkan perhatian mereka pada topeng dan orb. Pilihan topengnya sangat bagus. Ia hanya meningkatkan resistensi semua atribut sebesar 5%, dan pemendekan waktu casting magic sangat bagus. Itu opsi langka. Petik 2. Sangat bagus jika topeng memiliki opsi ini. Hampir tidak ada topeng yang memiliki pilihan. Jadi, orang memperlakukan topeng sebagai aksesori sederhana. Orb itu bukan lelucon. Yah, kerusakan sihirnya rendah untuk peringkat unik, tapi kenaikan Black Magic sangat besar. Di atas segalanya, ada 4 mantra yang bisa disimpan. Jangan orb biasanya hanya menyimpan 2 atau 3 mantra. Hanya bisa menyimpan 3 mantra adalah penipuan. Tapi, 4 mantra. Terlalu buruk menjual kedua barang itu. Anggota guild kita harus menggunakannya. Petik 2. Hanya ada 2 mage di guild sedekah. Mage campuran peringkat kedua, Layla dan mage angin peringkat pertama, Zetnos. Guild ingin membagikan topeng dan orb untuk 2 orang ini. Tapi, mereka menjanjikan distribusi barang 50/50 ke Grid. Mereka harus menyerahkan salah satu barang. Namun, Grid membuat permintaan yang tidak terduga. Aku ingin jubahnya. Mereka membuat ekspresi terkejut. Itu karena, nilai jubah adalah yang terendah di antara 3 item. Itu bagus jika itu meningkatkan intelligence 200, tapi pilihan Bloody Smell adalah kerugian besar. Secara umum, jubah adalah barang dengan pilihan bagus, tidak seperti topeng. Tidak sulit menemukan yang lebih baik daripada jubah Malakus. Jadi, mengapa dia menginginkan jubah itu? Apakah dia sengaja memberikan barang bagus kepada kamu? Kepribadiannya tidak seperti itu. Grid meminta anggota guild sedekah yang tidak bisa merespons dengan cepat, karena mereka tidak tahu pikiran Grid. Itu tidak mungkin. Aku ingin jubahnya. Ini cukup. Meskipun kamu melawannya, bukankah aku menghabisinya? Sejujurnya, serangan itu akan gagal, jika itu bukan diriku. Tapi, mengapa kamu tidak memberi atas pilihanku? Grid. Regas memandang Grid dengan sedih. Dia ingin memberitahu Grid untuk memilih sesuatu yang lain, karena jubahnya paling tidak berharga. Namun, dia tidak bisa membuka mulut, karena dia takut merusak guild. Wajahnya memerah, saat hati nuraninya berperang dengan tanggung jawabnya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Setelah beberapa menit konflik, pada akhirnya, Regas tidak bisa mengabaikan nuraninya, dan mencoba menjelaskan kepada Grid. Di antara 3 item, nilai jubah adalah yang terendah. Apakah kamu masih ingin memilih jubah? Itu adalah Jishuka. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Grid, lebih awal dari Regas. Regas sangat bangga pada guild masternya, sehingga dia tersenyum cerah. Di sisi lain, Grid bingung. Mengapa nilai jubah paling rendah? Grid memiliki pemikiran yang sangat berbeda dari guild sedekah. Guild sedekah berpikir jika opsi jubah itu bagus, tapi tidak menyukai Bloody Smell. Namun, Grid berpikir jika Bloody Smell adalah keuntungan besar. Tidakkah Bloody Smell membuatnya lebih mudah untuk berburu monster? Jika demikian, bukankah nilai jubah itu sebagus topengnya? Petik 1. Benar sekali. Grid punya ide langka yang bagus. Ini adalah bukti jika Grid tumbuh. Lalu, mengapa guild sedekah tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Grid? Bukan itu masalahnya. Guild sedekah tidak peduli tentang konsep berburu itu sendiri. Tidak seperti Grid, level mereka sangat tinggi, sehingga kurang efisien untuk berburu monster. Untuk meningkatkan skill tempur dan kerja tim mereka menikmati berburu monster yang kuat dalam sebuah party. Namun, ketika kehidupan Grid berpusat di sekitar menjadi blacksmith, dia tidak merasa perlu untuk meningkatkan skill tempurnya dan hanya ingin naik level dengan cepat. Selain itu, efisiensi perburuannya sangat tinggi. Karena perbedaan posisi ini, Grid dan guild sedekah memiliki pola pikir yang berbeda. Dengan demikian, mereka dapat melakukan transaksi yang memuaskan kedua belah pihak. Aku masih menginginkan jubah itu. Lalu, kami akan memilih topengnya terlebih dahulu. Bagaimana dengan orb itu? Jika memungkinkan,
kita juga ingin memilikinya. Hanya jika kamu memberiku uang. Baik, kami akan memberimu gold yang setara dengan setengah nilai orb tersebut. Malakus berbeda dari monster boss umum, yang secara berkala respawn. Dia adalah monster boss khusus, yang tidak bangkit setelah mati. Jadi, distribusi yang tepat, untuk barang-barangnya tidak ada. Dalam hal ini, kita harus menggunakan rumah lelang. Kami akan mendaftarkannya selama 48 jam. Kemudian, membatalkannya pada 47 jam dan 59 menit. Grid merasa tidak mau, ketika dia mendengarkan penjelasan Jisuka. Bukankah kamu harus membayar denda, jika kamu membatalkan pendaftaran barang lelang tepat sebelum selesai? Denda, apakah aku harus membayarnya? Kami bersedia membayar sebanyak itu. Lalu, pembagian batu tambahan dan batu ajaib. Batu tambahan yang diberkati adalah 1.200 gold per batu. Batu-batu ajaib berperingkat tinggi masing-masing 4.000 gold. Ada total 18 batu tambahan dan 3 batu ajaib. Jadi, nilainya diperkirakan 33.600 gold. Bagilah ini. Grid sibuk menghitung uang, ketika Jisuka melakukan sesuatu yang membuatnya takjub. Dia menyerahkan semua batu tambahan dan batu ajaib ke Grid. Jisuka menyeringai di Grid yang tertegun. Serangan itu akan gagal, jika bukan karena dirimu. Bukankah ini milikmu? Wajah Jisuka yang tersenyum begitu indah, sehingga Grid menatap dengan ekspresi tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, Jisuka mengucapkan selamat tinggal padanya. Mari berpisah dan bertemu lagi dalam 3 hari, di mana aku akan memberimu gold yang sudah disiapkan. Oke, aku mengerti. Grid, aku punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini, jadi mari kita istirahat dan mencari barang curianmu besok. Regas, kamu masih akan membantuku. Tentu saja, aku berjanji untuk membantu. Jadi, aku harus menyelesaikannya sampai akhir. Lalu, aku akan pergi. Jisuka, Regas, dan anggota guild sedekah lainnya meninggalkan Grid. Harem. Kemudian, Grid berhenti di depan gua tempat Malakus berada. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah ada harta terpendam? Gua ini merangsang insting pemburu harta karun. Grid memiliki sejarah menemukan buku langka Pakma di gua ujung utara. Jadi, dia memiliki keinginan untuk menjelajahi gua ini. Tentunya, tidak ada yang berbahaya, setelah Malakus pergi. Grid menyelinap ke gua. Gua itu cukup kecil. Gua itu diterangi dengan obor menyala. Itu terjadi setelah berjalan sekitar 10 langkah. Grid memasuki gua dan menemukan kecantikan berambut perak yang tertahan. Dia adalah Irene, Lady Winston. Ini yang terjadi. Dia membuat Divine Shield dan dirampok oleh bawahan Malakus. Ketika dia muncul, banyak prajurit di Kastil Winston terbunuh. Di tengah kekacauan ini, Irene telah ditangkap. Mungkin dia mendengar Grid berbicara. Irene sadar kembali, dan perlahan membuka matanya. Dia menemukan Grid dan tersenyum lega, sebelum mulai menangis. Itu kamu, orang yang membantu Doran dan menyelamatkanku. Sekarang, kamu menyelamatkanku lagi. Doran, apakah orang yang Doran ingin selamatkan Irene? Segera setelah Grid mengetahui tentang identitas Irene, jendela notifikasi yang sangat akrab muncul. Sebuah kues telah dibuat.